sama Mars. Siapa? Duduk di situ. Respon penyakit. Tes. Berapa? Halaman kali. Biasa itu tuh kan ada mas. Bukan, tidak. Apalagi tuh? Satu dua, cek satu dua tiga. Mana ya? Yap. Iya, iya, insya Allah. Bismillah. Five minute, Meng. Oke. Goyang inun. Hmm. Yang penting jangan saya sama tahu. Iya kak. Pernah mau kali pas pindah ke Mamuju. Pernah dia.
Maaf, enggak tuan. Wah, Dede. Kecuali yang bamba. Anu ki, banna ki. Hah? Kapan? Iya. Masih. Hah? Oh, Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Yang kami hormati, para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Para kepala wilayah kerja, koordinator pos, baik yang hadir secara luring maupun secara daring, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dan mengikuti penandatanganan Fakta Integritas dan Resolusi Transformasi Tata Kelola Kekarantinaan Kesehatan di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Untuk mengawali rangkaian acara pada hari ini, marilah kita ikuti kegiatan ini dengan hikmat dan tertib sesuai susunan acara yang telah disiapkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri dengan sikap sempurna.
selanjutnya, Mars Karantina Kesehatan. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan surat keputusan tentang penetapan Kepala Wilayah Kerja dan Koordinator Pos Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang akan dibacakan oleh Ibu Dewi Rara Amiati, Esos MM. Kepada Ibu kami persilahkan. Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar nomor HK.03-2-3-3-0170-2026 tentang penetapan Kepala Wilayah Kerja dan Koordinator Pos di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar tentang penetapan Kepala Wilayah Kerja dan Koordinator Pos di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Ke-1, menetapkan yang namanya tercantum dalam kolom 2 lampiran surat keputusan ini sebagai Kepala Wilayah Kerja dan Koordinator Pos di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, Kepala Wilayah Kerja dan Koordinator Pos bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Ketiga, dalam pelaksanaan tugas operasional, Koordinator Pos berkoordinasi dengan Kepala Wilayah Kerja yang membawahi posnya. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 5 Januari 2026, Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Ahmad Farhani Tri Adrianto. Lampiran surat keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar
nomor HK.02.03-C-Romawi 9.3/0170/2026 tanggal 5 Januari 2026 tentang penetapan Kepala Wilayah Kerja dan Koordinator Pos di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. 1. Dr. Ruslan sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar. 2. Haji Imran SH sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Biringkasi. 3. Nasiruddin AMDKL sebagai Wilayah Kerja Pelabuhan Garongkong Baru. 4. Haja Nur Hayati M. SKM sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare. 5. Ibrahim SKM MKes sebagai Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe Bone. 6. Samsuri AMDKep sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Bira Bulukumba. 7. Rizal SKM sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo. 8. Abdul Rauf AMK sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Malili. 9. Dr. Najriya Nasir sebagai Kepala Wilayah Kerja Bandar Udara Tampa Padang. 10. Waluyo SKM sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-Belang. 11. Sahrul ST sebagai Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Pasangkayu. 12. Dr. Haji Abbas Safei Nurdin SPOK MKK sebagai Koordinator Pos Bandar Udara Hasanuddin. 13. Nur Hasni SKM sebagai Koordinator Pos Pelabuhan Pautere Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar. 14. Nur Sakti Saputra MDKL sebagai Koordinator Pos Pelabuhan Untia Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar. 15. Mariam Escape Nurse sebagai Koordinator Pos Pelabuhan Siwa Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare. 16. Samsuri AMDKep sebagai Koordinator Pos Pelabuhan Bantaeng Wilayah Kerja Pelabuhan Bira Bulukumba. 17. Irham SKM sebagai Koordinator Pos Pelabuhan Silopo Majene Wilayah Kerja Bandar Udara Tampa Padang. 18. Hiskia Oviana Escape Nurse sebagai Koordinator Pos Pelabuhan Simboro Wilayah Kerja Bandar Udara Tampa Padang. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Ahmad Farhani Tri Adrianto. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya pembacaan Fakta Integritas yang akan dibacakan oleh Dr. Ruslan. Kepada Dr. Ruslan, kami persilahkan. Fakta integritas. Dengan menjunjung tinggi sumpah jabatan yang bertanda tangan di bawah ini. Nama Dr. Ruslan, NIP 1982 0916 2010 01 1017. Pangkat Penata tingkat 1, golongan 3D, jabatan Dokter Ahli Muda. Menyatakan sebagai berikut. 1. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela. 2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Bersikap transparan, jujur, objektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. 4. Menghindari pertentangan kepentingan, conflict of interest dalam pelaksanaan tugas. 5. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten. 6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya. 7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menghadapi konsekuensinya. Makassar, 6 Januari 2026, pembuat pernyataan Dr. Ruslan,
NIP 1982 0916 2010 01 1017. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya pembacaan resolusi tata kelola kekarantinaan kesehatan yang akan dibacakan oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum kepada Bapak Yusrianto SKM. Kami persilahkan. Resolusi transformasi tata kelola pelayanan kekarantinaan kesehatan tentang penguatan profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan kekarantinaan kesehatan di Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Menindaklanjuti resolusi transformasi tata kelola pelayanan kekarantinaan kesehatan tentang penguatan profesionalisme, integritas, dan kualitas layanan kekarantinaan kesehatan yang telah ditetapkan pada tanggal 10 Desember 2025. Menimbang A dan seterusnya, mengingat A dan seterusnya, memutuskan, menetapkan resolusi transformasi pelayanan kekarantinaan kesehatan bebas dari korupsi di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Ke-1, pelayanan kekarantinaan kesehatan harus dilaksanakan secara profesional, berintegritas, mengutamakan kualitas dan kepuasan pelanggan, mengedepankan kompetensi, standar operasional prosedur, dan etika pelayanan publik. Kedua, pelayanan kekarantinaan kesehatan wajib bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan memperkuat sistem pengendalian dan pengawasan internal, transparansi layanan, akuntabilitas, integritas, dan mekanisme pelaporan pelanggaran, whistleblowing system. Ketiga, seluruh unit layanan kekarantinaan kesehatan harus mengutamakan kualitas pelayanan, termasuk kecepatan, ketepatan, akurasi pemeriksaan, transparansi, serta kepuasan pengguna layanan. Keempat, melaksanakan rencana aksi bersama meliputi A. Mendukung penyusunan regulasi turunan Kepmenkes nomor HK.01.07-Menkes-898-2025 untuk memastikan regulasi dan SOP yang berlaku secara nasional. B. Mengatur pola penugasan kekarantinaan kesehatan. C. Meningkatkan kapasitas Satuan Pengawas Internal (SKI). D. Memperkuat sistem pengendalian internal, pelaporan, dan pengawasan serta akuntabilitas. E. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana layanan. F. Melarang penerimaan langsung pembayaran dari pihak ketiga ke pegawai. G. Mewajibkan pembayaran secara non-tunai setiap transaksi di BBKK Makassar. H. Melaporkan setiap tindakan yang dicurigai unsur tindak pidana korupsi. I. Melakukan audit dan monitoring internal secara berkelanjutan. Kelima, resolusi ini menjadi dasar penyusunan kebijakan teknis, pedoman operasional, serta langkah perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan kekarantinaan kesehatan di seluruh wilayah kerja di lingkungan BBKK Makassar. Keenam, resolusi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Makassar pada tanggal 6 Januari 2026. Hadirin yang kami hormati, memasuki agenda inti selanjutnya, yaitu penandatanganan Fakta Integritas yang dilaksanakan secara luring dan daring kepada para pejabat yang saya sebutkan agar mengambil tempat. Penandatanganan secara luring akan dilakukan oleh
Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Makassar, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Biringkasi. Dimohon kesediaannya kepada Ketua Tim Kerja 1 untuk menjadi saksi dan maju ke meja penandatanganan. Kepada para pejabat dan saksi, dimohon untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, Koordinator Pos Bandara Sultan Hasanuddin, Koordinator Pos Pelabuhan Pautere, Koordinator Pos Pelabuhan Untia. Dimohon kesediaannya kepada Ketua Tim Kerja 2 dan Ketua Tim Kerja 4 untuk menjadi saksi. Kepada para pejabat dan saksi, dimohon untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, penanda tanganan secara daring akan dilakukan oleh Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Bulukumba, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Parepare, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Garongkong, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Belang-Belang, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Pasangkayu, Kepala Wilayah Kerja Bandara Tampa Padang, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Malili, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Palopo, Kepala Wilayah Kerja Pelabuhan Bajoe, Koordinator Pos Pelabuhan Simboro, Koordinator Pos Tanjung Silopo dan Majene, dan Koordinator Pos Pelabuhan Siwa. Kepada para pejabat yang mengikuti secara daring, dipersilahkan untuk melakukan penandatanganan secara serentak. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, agenda berikutnya, penanda tanganan resolusi transformasi tata kelola kekarantinaan kesehatan yang akan dilakukan oleh Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar.
Dilanjutkan oleh Kepala Subbagian Administrasi Umum. Selanjutnya, para Ketua Tim Kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kasubag Adum, para ketua tim kerja 1 sampai 5,
juga para wakil ketua tim kerja 1 sampai 5, para kepala atau koordinator instalasi, para kepala wilayah kerja dan koordinator pos di seluruh lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, serta Bapak Ibu para pegawai di lingkungan BBKK Makassar yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah atas segala karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, khususnya kesehatan dan kesempatan sehingga kita sama-sama masih bisa berkegiatan, berkumpul pada pagi hari ini. Mengawali kegiatan kita di tahun 2026 ini, kita sertakan doa dan harapan semoga kita senantiasa sehat, tambah sukses, tambah sejahtera, penuh limpahan barokah, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Bapak Ibu, para hadirin, para pegawai BBKK Makassar, ada satu hadis yang ini jadi pegangan saya, dan saya juga minta untuk jadi pegangan teman-teman semua. Saya bacakan saja artinya dan saya contek langsung yang tertulis di hadis ini supaya saya tidak salah. Dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin kaumnya yang pada hari kematiannya ia masih berbuat curang atau menipu kaumnya, melainkan Allah mengharamkan surga atasnya. Hadis muttafaqun alaih. Kalau ada penjelasan riwayat hadis ini muttafaqun alaih, artinya derajat kesahihannya, keasliannya ini yang tertinggi. Karena muttafaqun alaih itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sama, bersambungan sampai ke Rasulullah SAW dengan matan atau isi yang sama. Dan di dalam hadis ini sifatnya universal, gitu ya. Universal dalam arti bisa menjadi pegangan untuk kita semua yang diberi amanah. Kita semua tadi yang sudah menandatangani fakta integritas dan menandatangani resolusi adalah orang-orang yang saat ini sedang diberi amanah. Jadi saya mengingatkan kepada kita semua supaya kita laksanakan hadis ini. Berbuat curang atau menipu seperti apa?
untungnya di hadis ini tidak dirincikan perbuatan curang atau menipu seperti apa. Kalau dirincikan akan lebih berat lagi kita melaksanakannya. Nah, untuk mengimplementasikan hadis ini di lingkungan BBKK Makassar, perbuatan curang dan menipu yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah yang ada di fakta integritas dan ada di resolusi yang sudah kita tanda tangani bersama. Jadi saya tidak punya pesan dan arahan yang panjang lebar karena pesan saya untuk kita menjalankan hadis ini itu sudah sangat luar biasa berat. Ya. Tapi karena sudah dibuatkan oleh teman-teman, saya akan sampaikan juga kepada saudara-saudara yang lebih teknis lagi untuk mengingatkan kembali kepada kita semua yang tentunya di 2026 ini tetap harus kita ingatkan lagi supaya kita bekerja sesuai aturan, transparan, akuntabel, apalagi sekarang semuanya sudah diikat dengan mekanisme RPL, ayo kita laksanakan. Ya. Kemudian menolak gratifikasi yang tidak sesuai ketentuan perundang-undangan, menolak pungutan liar, dan penyalahgunaan wewenang. Penyalahgunaan wewenang ini khususnya untuk saya, Pak Kasubag, para Katimker, para kepala instalasi, para Kawilker, dan Korpos, koordinator pos. Teman-teman saya dan teman-teman semua, dan juga SKI. Saya dan teman-teman semua yang tadi saya sampaikan itu wajib melaksanakan ini dan juga membimbing, mendampingi, membina teman-temannya yang menjadi tanggung jawab kita, saya dan saudara-saudara semua untuk juga melaksanakan ini. Kemudian memberikan layanan kekarantinaan kesehatan yang profesional, cepat, berkeadilan. Ini sudah kita laksanakan dan semoga di 2026 ini kita terus dan meningkatkan terus-menerus layanan keprofesionalan ini dan juga dengan cepat, tepat tentunya dan juga berkeadilan. Selanjutnya yang lebih teknis lagi yang sudah pernah saya sampaikan juga ketika dalam pertemuan hybrid kemarin ya, hindari konflik kepentingan. Tidak boleh lagi ada dana taktis. Dana taktis di sini maksudnya adalah satu sistem yang sengaja dibuat untuk mengumpulkan uang dalam jumlah tertentu yang digunakan untuk kepentingan seseorang, untuk melayani pimpinannya, untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau mengumpulkan uang dalam rangka
kedukaan, dalam rangka bantuan sosial, dalam rangka kita mau berkegiatan sama-sama yang sesuai aturan, itu diperbolehkan. Ya. Tetapi tentunya harus berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak boleh ada unsur pemaksaan, dan tidak boleh ada unsur kewajiban, dan tidak boleh ada unsur kewajiban untuk setoran kepada pimpinan. Juga tidak boleh ada kewajiban untuk menyiapkan oleh-oleh dan bingkisan kepada pimpinan, siapapun pimpinannya. Termasuk ketika direktur jenderal datang, ketika para direktur datang, itu kita tidak punya kewajiban untuk menyiapkan bingkisan dan oleh-oleh. Jadi kita tidak perlu mengumpulkan uang yang sifatnya sedikit memaksa kepada para pegawai untuk kepentingan itu. Termasuk juga tidak ada kewajiban kita untuk memberi makan para pimpinan-pimpinan pejabat yang datang. Karena dalam komponen anggaran atau biaya perjalanan dinas itu sudah ada uang harian. Uang harian itu dipakai untuk salah satunya adalah untuk makan. Kecuali kalau itu atas inisiatif pribadi. Saya misalnya yang datang adalah sudah saya anggap sebagai orang tua saya atau guru saya atau sahabat saya. Atau ada teman-teman dari pusat, dari Jakarta yang datang kepada teman-teman dan mereka adalah sahabat-sahabat atau teman dekat teman-teman semua, silakan kalau mau ngajak makan. Tapi itu bukan kewajiban. Dan biaya makannya tidak diambil dari anggaran DIPA yang diada-adakan. Contoh anggaran DIPA yang diada-adakan misalnya, kita tidak punya alokasi untuk jamuan tamu, kemudian karena ada tamu penting atau tamu yang kita anggap penting, kita malu kalau kita tidak ajak makan, maka dicari-carilah anggaran biasanya di Dukman, pemeliharaan kantor sehari-hari atau jatah bensinnya pegawai dipakai dipotong sedikit, atau tadi itu anggaran operasional perkantoran sehari-hari diambil sedikit. Diambil sedikitnya itu sudah masuk dalam kriteria hadis tadi, melakukan perbuatan curang dan menipu. Ya, jadi era itu sudah tidak ada lagi. Apalagi saat ini Direktur Jenderal kita adalah Ibu Murti Utami, yang beliau adalah mantan Inspektur Jenderal yang sejak lahir beliau itu sudah anti KKN. Mungkin. Karena dalam bicara sehari-hari beliau itu tidak pernah luput dari urusan anti KKN ini gitu ya. Baik itu ketika sedang resmi atau ketika sedang santai, ketika sedang bergurau, pasti beliau menyisipkan kalimat-kalimat anti KKN. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sesuai dengan apa yang dilakukan, baik oleh pimpinan kita maupun untuk kita juga, gitu ya. Demikian dari saya. Selanjutnya, terakhir saya ucapkan selamat kepada para K-Wilker dan Korpos yang baru tahun ini kita SK-kan. Karena itu ada di dalam Permenkes 10
2023. Tertulis pasalnya tersendiri khusus bahwa kepala, tertulisnya kepala ya, wilayah kerja itu bertanggung jawab kepada kepala satker atau kepala balai. Artinya kalau bertanggung jawab berarti kan dia diberi amanah. Dia diberi amanah berdasarkan SK. Selamat kepada para Kawilker dan Korpos. Tugas Anda semakin berat dari hari ke hari, tapi tetap jangan takut, jangan khawatir, tetap semangat, dan kami tetap akan terus berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas teman-teman semua terkait dengan sarana prasarana di wilayah-wilayah kerja dan di pos-pos di lingkungan BBKK Makassar semampunya. Ya, jadi teman-teman bukan teman-teman tapi teman di Pasangkayu, karena belum ada teman-teman ya, masih sendirian. Kami akan terus berupaya untuk supaya bisa ada penambahan pegawai yang membantu Pak Kawilker di sana, dan juga di mana lagi yang masih kekurangan tenaga. Malili, Bira, dan masih banyak lagi ya, termasuk Palopo yang semakin hari semakin laris warungnya. Kami juga pahami itu, bahwa teman-teman di Palopo dan teman-teman di Wilker dan pos lainnya sekarang sudah kekurangan tenaga. Kita memang dalam kondisi saat ini ya, dalam kondisi krisis pegawai, terutama lagi krisis dokter. Segala upaya sudah kita sampaikan, usulkan ke pimpinan, tetapi ya pimpinan pun juga masih mengupayakan. Gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ada lagi penambahan pegawai di lingkungan BBKK Makassar untuk bisa membantu teman-teman di wilayah kerja dan di pos-pos di lingkungan BBKK Makassar. Dan juga di tahun ini seperti halnya tahun kemarin, kita sudah harus mengecangkan ikat pinggang. Kalau yang pakai ikat pinggang, kalau ibu-ibu nggak pakai ikat pinggang, ya kencangkan perut Anda. Kita sudah harus sejak awal ini, sejak Januari ini kita sudah harus prihatin. Kita sudah harus melaksanakan instruksi pusat untuk pemotongan anggaran. Ya, kita laksanakan perintah pimpinan. Tapi jangan khawatir, sekali lagi, jangan patah semangat. Percayalah, rezeki itu Allah yang atur. Saya yakin kita semua masih bisa berkegiatan dengan sebaik-baiknya. Walaupun dalam posisi kondisi anggaran yang lebih minim lagi dibandingkan tahun kemarin. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Kepada seluruh hadirin dimohon kembali ke sikap sempurna. Hadirin yang berbahagia, sebagai bentuk rasa syukur dan harapan agar seluruh komitmen yang telah ditandatangani dapat dilaksanakan dengan penuh integritas dan tanggung jawab, marilah bersama kita mengikuti pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Nur Said Rais SKM. Kepada Bapak kami persilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang maha mengetahui. Pada hari yang penuh makna ini, Selasa 6 Januari 2026, kami memohon kepadamu agar Engkau memberkahi setiap niat, langkah, dan ikhtiar kami. Jadikanlah penandatanganan fakta integritas ini sebagai wujud komitmen yang tulus dalam menjalankan amanah, menegakkan kejujuran, profesionalisme, tanggung jawab, dan pelayanan yang berintegritas. Berikanlah kesuksesan pada acara kami. Ya Allah, anugerahkanlah kepada para pimpinan wilayah kerja dan koordinator Pos Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar kekuatan iman, kejernihan hati, dan kebijaksanaan dalam setiap keputusan. Jauhkanlah kami dari segala bentuk penyimpangan, kelalaian, dan perbuatan yang tidak Engkau ridhoi. Ya Allah, bimbinglah kami dalam mewujudkan transformasi tata kelola kekarantinaan kesehatan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kesehatan masyarakat. Jadikanlah setiap kebijakan dan program yang kami laksanakan sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan keselamatan bangsa. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam semangat kolaborasi dan pengabdian. Kuatkanlah sinergi kami. Limpahkanlah kesehatan baik yang hadir secara langsung maupun yang mengikuti secara daring, agar seluruh rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar, tertib, dan membawa manfaat yang luas. Ampunilah dosa kami, kedua orang tua kami, dan para pemimpin kami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara penandatanganan Fakta Integritas dan Resolusi Transformasi Tata Kelola Kekarantinaan Kesehatan di lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar. Atas perhatian dan partisipasi seluruh hadirin, kami ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Tepuk tangan. Dimohon kepada Bapak Ibu untuk foto bersama. Ya, sambil foto bersama juga beri salam pada para kawil kedam pos yang telah diberi amanah pada hari ini. Baik dari ketua instalasi juga Izin Bapak Ibu, untuk foto bersama mungkin bisa mengambil tempat di depan panggung. Izin Bapak Ibu, silakan menyesuaikan di depan panggung.